Pesan saya cuma satu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu berputus asa. Jangan pernah kamu merasa gentar, apalagi merasa bahwa kamu tidak akan tertolong. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di hati, dan Tuhan selalu ada bersama. Niscaya kamu akan selamat. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa. Oke, kemarin di part 3 kita udah sampai di mana Tole ini mengalami suatu kejadian aneh. Dia tiba-tiba ditemui sebuah penampakan yang dikira itu adalah Maria. Ternyata itu adalah seorang wanita dengan tubuh yang kering, dengan tubuh yang sekering kayu. Lalu sampai dia tidak sengaja sampai di pondokan. Tiba-tiba ada seseorang yang duduk di pondokan itu. Pondokan yang serupa saung. Lantas, siapakah orang yang ada di pondokan atau saung itu? Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, tentunya biar channel lebih berkembang lagi. Kemudian, penuhi komentar di bawah agar semakin ramai kita bersua di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya kemanapun agar semua orang tahu channel ini. Oke, tanpa berlanjut-lanjut dan tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Tole mulai melangkah. Ia tahu bahwa depannya ada seseorang yang menunggu dan duduk di saung itu. Sempat langkahnya terhenti. Bahkan Tole sempat menerka-nerka, siapa orang itu? Kenapa dia ada di sana? Apakah itu hal yang menakutkan berikutnya yang akan aku temui? Hanya pikiran itu yang bersarang di otak Tole. Mungkin entah karena gerakan apa atau dorongan apa, sehingga Tole memberanikan diri untuk berjalan lebih dekat dan lebih dekat, mendekati saung itu. Sampai 5 hasta, Tole tepat di dekat saung itu. Yang mula-mula hanya tiba-tiba cahaya rembulan mulai menyinari tempat itu. Semakin Tole mendekat dan semakin dekat, ia melihat ada seorang pria parubaya dengan posisi dia memegang tongkat sambil duduk dengan santai seolah menunggu sesuatu. Kemudian entah sadar atau tidak, Tole mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap salam dari Tole. Sontak pria parubaya itu menengok ke arah Tole dan langsung saja pria parubaya itu menjawab salam Tole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab pria parubaya itu. Dan ada keanehan berikutnya. Pria parubaya itu langsung mengatakan hal yang membuat Tole sangat terkejut. Apa yang dikatakan pria parubaya itu? Pria parubaya itu berkata seperti ini. Udah saya tunggu dari tadi.
kenapa baru sampai? Ucapan pria parubaya itu membuat Tole sangat heran. Kembali Tole hanya menengok kanan dan kiri, seolah kebingungan. Kenapa Bapak ini berkata seperti itu? Aku tidak mengenal beliau ini siapa. Kenapa beliau berkata seperti itu? Kemudian ada ucapan pria parubaya tadi yang kembali terucap. Udah, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Logika dan hati itu tidak akan pernah bisa selaras selagi manusianya tidak tahu apa itu arti dari sebuah nurani. Kemarilah dan pelan-pelan akan saya jelaskan di perjalanan ini. Ucap pria parubaya itu kemudian menghampiri Tole. Kemudian si pria parubaya ini memegang tangan Tole dan menuntunnya untuk duduk di saung. Ketika duduk, melihat Tole yang mungkin payah, capean, kelelahan, si pria parubaya ini menawarkan sebuah minuman dari sebuah wadah yang berbentuk seperti entah ya, bentuknya nanti seperti inilah. Dan kemudian diminumlah oleh Tole 1 teguk, 2 teguk, kemudian 3 teguk. Ketika Tole mau meneguk 4 kali, langsung diingatkan, Ger, jangan kau teguk lebih dari 3 kali. Karena jika kau teguk lebih dari itu, maka hanya akan ada yang namanya ketamakan yang akan kau dapatkan. Ucap pria parubaya itu. Tole langsung tersadar. Ia tidak jadi meneguk ketegukan yang 4 kali. Ia langsung memberikan wadah itu kepada pria parubaya ini. Kemudian bertanya, maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya, Bapaknya ini siapa? Kenapa berbicara seperti itu? Tanya Tole dengan nada gagunya. Pria parubaya itu hanya menghapus jenggotnya. Kemudian berkata, kamu penasaran siapa aku? Dan kenapa aku berkata demikian? Balik tanya dari pria parubaya ini. Tole agak bingung. Kenapa dia bertanya, tapi malah pria ini bertanya balik. Bingunglah di situ Tole. Kemudian ketika Tole akan mengucapkan pertanyaan lagi, yaitu kembali berbicara. Sudah, jangan kau bebani pikiranmu dengan hal-hal yang tidak kau tahu. Karena sampai kau kejar ke ujung dunia pun, tidak akan kau temukan jawabnya. Biar aku menjelaskannya secara pelan-pelan. Namaku adalah Sardi. Aku adalah pertapa di gunung ini. Ya, bisa dibilang tidak terlalu lama. Aku sudah di sini, Nak. Pasti kau bertanya juga kenapa aku ada di sini dan kenapa aku menunggumu. Semua itu akan kamu temukan jawabannya ketika kita berjalan. Dan kenapa kamu bertanya, aku memakai baju lusuh seperti ini? Karena kesederhanaan adalah wujud dari ketenangan. Lepaskan semua duniawi dan kau akan tenang di dunia sendiri. Jawab bapak itu dengan nada yang halus dan juga menyejukkan telinga Tole. Tole diminta untuk istirahat, rebahan di sini, rebahan di saung ini. Nanti ketika udah memasuki waktu sholat subuh, Tole akan dibangunkan. Tole menurut dan akhirnya Tole merebahkan badan. Rasa kantuknya tidak tertolong lagi. Dan
Akhirnya dia kehilangan kesadarannya dan terlelap. Tole di situ tidak merasakan dingin sama sekali. Bahkan lapar, haus pun tidak ia rasakan. Aneh, tapi dia merasa tenang dan sejuk. Meskipun matanya tertutup, dia tertidur, dia terlelap. Tapi dia masih bisa merasakan apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan mata yang tertutup, tapi seolah dia bisa melihat segalanya yang ada di sekitar. Beberapa hewan yang melintas, beberapa makhluk-makhluk yang tidak ia kenal, bahkan beberapa penampakan demi-demi yang membuat dia mungkin akan ketakutan jika matanya terbuka. Sampai Tole mendengar ada suara lantunan azan yang terdengar ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu mulai terdengar ke telinga Tole. Tole pun terbangun dengan sendirinya. Ia melihat di depannya sudah ada Pak Sardi yang sedang azan dengan sangat berdunyi. Tole mendengarkan tiap lafal-lafal yang dikumandangkan oleh Pak Sardi. Sampai ia begitu merasa kagum. Suara azan begitu semerdu ini di telinga. Bahkan seolah ini seperti syair. Syair-syair yang indah yang ia pertama kali dengar. Selesai Pak Sardi azan, dia melihat Tole sudah terbangun. Mas, ayo di sini kita wudhu dulu, habis itu kita sholat berjamaah. Tole agak kebingungan lagi, di mana airnya? Itu juga air yang kemarin dipakai oleh kita itu sudah aku minum dan mungkin hanya tinggal sedikit. Tapi tidak demikian. Pak Sardi mulai mengeluarkan wadahnya kembali. Ia mengucurkan air dari wadahnya itu yang sempat Tole minum dan Tole rasa bahwa itu tinggal sedikit. Ternyata guyurannya tidak habis-habis. Bahkan Pak Sardi wudhu dengan air yang melimpah. Tole terkejut. Apakah itu wadah yang kemarin? Sepertinya bukan. Kemudian selesai Pak Sardi berwudhu, tibalah Tole untuk bergantian. Dipegangilah wadah itu kemudian dikucurkan ke Tole. Benar, wadah yang sekecil itu mampu mengucurkan air yang sangat deras, bahkan sangat melimpah untuk berwudhu. Tole mulai berwudhu dengan membersihkan bagian-bagian tubuhnya. Sampai selesai, kemudian Tole diminta, Ger, kamu coba iqomah. Aku rasa suara iqomahmu akan indah jika penuh dengan ikhlas. Tole tak mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Sardi. Iqomah dengan ikhlas itu seperti apa? Tapi Tole menurut aja. Kemudian dia iqomah. Selesai, kemudian Tole mulai mengeluarkan matras dari tasnya. Untung Tole membawa dua. Sebuah matras foil yang ia langsung lebarkan. Matras yang lebar 2 meter. Ia lebarkan, kemudian Pak Sardi hanya tersenyum sambil mengelus janggutnya. Sambil terangguk-angguk, seperti senang akan apa yang dilakukan oleh Tole. Pak Sardi mulai memimpin. Pak Sardi menjadi imam dan Tole sebagai makmum. Mereka berdua sholat berjamaah. Tole merasa hatinya sangat tenang. Tole merasa bahwa dia sangat lega, seperti melepas beban dan hal-hal aneh yang kemarin itu terjadi seolah tidak terjadi. Aneh, bebannya serasa dihilangkan begitu saja dari tubuhnya, dari pikirannya. Sampai selesai mereka sholat, mereka kemudian berzikir dan berdoa yang mungkin bisa dikatakan lumayan lama. Pak Sardi mulai membalikkan badan. Tole mulai
dengan refleks langsung mencium tangannya. Dan Pak Sardi sama sekali tidak menolak. Dicium tangan Pak Sardi, dan kemudian ada gerakan seperti menaruhkan tangan ke hati. Pak Sardi tersenyum kembali sambil mengelus janggutnya dan menganggukkan kepalanya. Selesai mereka melakukan ritual yang suci itu, tibalah untuk menyongsong pagi yang sangat indah di hutan Arjuna. Tole packing lagi matras dan juga sleeping bagnya yang ia gunakan untuk tidur. Kemudian Pak Sardi meminta agar kita berjalan pelan-pelan saja, tidak perlu memaksa, karena sebuah perjalanan itu tidak terpaksa, memaksa atau dipaksa. Biarkan semuanya sederhana dan mengalir begitu saja. Itu ucapan dari Pak Sardi. Kemudian mereka berjalan dengan perlahan. Pak Sardi tidak henti-hentinya bersolawat. Tole pun menirukan solawatnya. Tole paham, karena Tole sering bersolawat seperti itu ketika ia di masjid. Ia menirukan solawat dari Pak Sardi. Waktu tidak seperti kemarin yang tiba-tiba gelap, terang lagi, gelap, terang lagi, enggak. Tidak seperti itu. Waktu ya berangsur seperti sedia kala, seperti semestinya. Bahkan mereka sempat beristirahat beberapa saat ketika Tole meminta bahwa, Pak Sardi, saya lelah, bisa nggak kita istirahat sebentar? Dan diiyakan oleh Pak Sardi, meskipun Tole tidak merasakan lelah sebenarnya, tapi sebenarnya niat Tole adalah memastikan bahwa jalur yang ia lewati bersama Pak Sardi ini jalur yang emang jalur semestinya bukan. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Tole, Pak Sardi merasa pandangan itu begitu mengarah pada Tole. Kemudian Pak Sardi bertanya, apakah kamu tidak percaya denganku? Aku tidak akan pernah menyesatkanmu. Akan kuantar kamu sampai ke tujuan. Di situ Tole terkejut. Kenapa suara hatinya itu bisa dibaca oleh Sardi? Sedangkan tidak mungkin orang itu gampang sekali untuk menebak isi hati. Tapi Pak Sardi seolah tahu isi hati Tole seperti apa. Tole kemudian tidak pernah merasakan seperti curiga kepada Pak Sardi. Dia kemudian berjalan mengikuti Pak Sardi tanpa mengeluh dan tanpa meminta untuk istirahat. Mereka berjalan melewati banyak sekali jalan yang sangat panjang dan juga sangat bercabang. Tapi seolah-olah jalan itu seperti landai, tidak ada naik-naiknya sama sekali. Aneh di situ. Tapi Tole merasakan bahwa udah berkilo-kilometer aku berjalan bersama Pak Sardi, tapi kenapa tidak ada ujungnya sama sekali? Sampai hari mulai gelap, hingga di langit mulai terlihat. Pak Sardi mengatakan, Ger, satu tanjakan lagi kita akan sampai. Tapi pesan saya, jangan kamu merasa heran jika kita sampai di sini. Tole hanya mengangguk karena merasa percaya pada Pak Sardi. Sampai Tole disuruh duluan untuk naik dan Pak Sardi menyusul dan tahu mereka udah sampai di Makutoromo, pos 5 di Gunung Arjuna. Iya, Purwosari. Di situ Tole kembali memikirkan, aku seperti tidak asing dengan tempat ini. Aku pernah mendengar cerita ini, cerita dari temanku bahwa dia pernah tersesat di Arjuna dan dia dituntun oleh seseorang. Dan benar, ketika Tole memikirkan hal itu, kemudian Pak Sardi memegang pundak Tole. Ger, sudah kubilang, kamu jangan heran. Sekarang aku tidak bisa menjamin keselamatanmu lagi. Aku hanya bisa mengantarmu sampai ke sini. Sebagai gantinya, bawalah tongkat ini dan juga jari ini. Selempangkan jari ini ke tubuhmu dan bawa tongkat ini sebagai kaki ketiga.
sebagai teman. Malam ini bermalamlah di sini. Aku izin pamit. Pesan saya cuma satu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu berputus asa. Jangan pernah kamu merasa gentar, apalagi merasa bahwa kamu tidak akan tertolong. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di hati, dan Tuhan selalu ada bersama. Niscaya kamu akan selamat. Di situ Toleh hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan berharap ucapan Pak Sardi ini benar adanya. Pak Sardi mulai menuruni lagi jalur yang menurun itu. Toleh pun membawa tongkat dan melilitkan jarik itu di pinggangnya sambil menggendong kerelnya. Suara tongkat yang berbentur dengan tanah menimbulkan suara kotak sampai ada lahan yang lumayan luas. Di situ Toleh mendirikan tenda. Tapi ketika Toleh hampir selesai mendirikan tenda, ada satu suara yang terdengar di belakang. Suara apakah itu? Oke, tadi itu adalah part 4 dari pendakian jalur terlarang di Arjuno. Toleh mengalami hal itu ya. Aduh, kayaknya apes terus ya si Toleh ini ya. Oke, penasaran kan apa yang akan terjadi di Toleh? Apa suara di belakang? Apakah ada jamu gendong di belakangnya kan? Kita nggak tahu. Nah, simpan dulu penasaran kalian semua. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe gitu biar channelnya lebih rame lagi. Jangan lupa untuk komen juga. Biar apa? Biar kita ada baku hantam di komentar gitu. Ya silakan berargumen. Wah Toleh ngapain lo Le di situ Le? Kena horor mulu lo Le gitu kan? Bisa juga gitu kan? Apa mau kirim-kirim salam ke Toleh, kirim-kirim hadiah ke Toleh juga bisa, nanti saya sampaikan gitu boleh. Nah, jangan lupa untuk share juga agar channel ini semakin berkembang dan kami semua kerabat kerja dari channel Aksara Karsa bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video menarik selanjutnya. Pastinya kan kalian menunggu juga kan. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan di part 4 kali ini. Kita akan lanjut di part 5 ya. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semuanya. Sampai jumpa di part selanjutnya.